hari Minggu, rekan-rekan teruna yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita masih diizinkan dianugerahkan Tuhan untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat Teruna. Maka itu sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat berguna bagi kehidupan kami, dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 2 yang berjudul Suci, Suci, Suci. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati kami, berikan kami hikmat dan akal budi, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan 9 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Shalom rekan-rekan teruna yang dikasih dan diberkati Tuhan, apa kabar? Saya berharap rekan-rekan ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Pada ibadah hari Minggu saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, umat yang dipilih Tuhan bukan karena kebaikan mereka, oleh karena Tuhan yang menetapkan bahwa
bangsa Israel adalah bangsa yang akan dipilihnya untuk menjadi umat kesayangannya. Nah, saat ini kita akan belajar bersama tentang pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita melalui perjalanan sejarah kehidupan bangsa Israel. Tadi kita sudah bersama membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kalau kita bersama-sama membaca di ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah lah yang akan berjalan di depan bangsa Israel. Hal ini yang ingin kita pelajari bersama rekan-rekan, bahwa hidup kita itu sangat tergantung daripada penyertaan Tuhan. Misalnya saja kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika ia ingin meraih janji Tuhan, yaitu menduduki tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Mereka dapat menduduki tanah Kanaan bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kepandaian mereka, bukan karena kepiawaian mereka, akan tetapi oleh karena Allah yang menyertai bangsa Israel. Maka bangsa Israel bisa mengalahkan penduduk Kanaan yang sangat hebat dalam pertahanan. Tembok Yeriko adalah tembok yang sangat kuat, dan penduduknya itu adalah orang-orang yang sangat gagah perkasa. Terutama yang dikatakan di sini adalah orang-orang Enak. Orang-orang Enak itu adalah bangsa yang besar dan tinggi, orang-orang yang gagah perkasa dan yang sangat kuat. Yang kalau dipikir-pikir secara logika, bangsa Israel tidak mungkin bisa menaklukkan tanah Kanaan. Akan tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, mereka dapat mengalahkan orang-orang Enak. Kalau adik-adik mengingat bagaimana tembok Yeriko itu diruntuhkan bukan dengan kekuatan-kekuatan tanah, akan tetapi hanya dengan dikelilingi dan ditiupkan oleh trompet dan sangkakala. Artinya apa? Artinya bahwa kemenangan bangsa Israel itu adalah oleh karena Tuhan yang berkuasa mengalahkan orang-orang Kanaan. Misal saja kalau kita juga melihat bagaimana kegagalan bangsa Israel ketika ia harus dikalahkan oleh tentara Filistin, diperbudak, dikalahkan oleh tentara Babilonia, lalu diperbudak selama 70 tahun. Itu karena apa? Itu karena Tuhan tidak lagi menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tidak lagi hidup di dalam takut akan Tuhan, ketika bangsa Israel hidup lagi tidak menghargai Tuhan, menduka citakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, lalu Tuhan tidak lagi menyertai kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketika mereka berperang, lalu mereka kalah. Tetapi ketika Tuhan menyertai bangsa Israel, siapapun yang dihadapi, sebesar apapun tentara yang harus mereka lawan, mereka selalu menang. Artinya apa adik-adik? Artinya bahwa untuk memperoleh kemenangan itu bukan didasarkan pada kekuatan bangsa Israel, tetapi oleh kekuatan Allah, oleh karena penyertaan Allah, oleh karena Allah berjalan di depan mereka. Oleh karena itu mereka mendapatkan kemenangan. Nah, dari nas ini kita belajar tentang satu hal, yaitu pentingnya penyertaan Tuhan dalam kita memperoleh masa depan yang penuh dengan harapan. Pasti adik-adik dalam kehidupan ini juga punya cita-cita, punya mimpi yang besar untuk membahagiakan papa dan mama, membahagiakan orang-orang yang rekan-rekan kasihi, ingin menjadi orang yang berguna bagi orang tua, bagi gereja, bagi masyarakat. Tetapi ingat satu hal rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh cita-cita itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu mencari Tuhan sebagai sesuatu yang membimbing kita, menguatkan kita, menyertai kita. Sebab tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin dapat memperoleh keberhasilan dalam meraih cita-cita yang kita impikan. Takut akan Tuhan artinya bahwa kehidupan kita menjauhi apa yang Dia larang. Kehidupan kita jangan sampai menyakiti hati Tuhan, menduka citakan hati Tuhan.
Kehidupan kita jangan sampai menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Hidup kita harus selalu berlandaskan apa yang dikehendaki Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Maka itu jangan jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi landasan kehidupan saya dan rekan-rekan sekalian. Sehingga kita tahu mana yang menyukakan hati Tuhan, mana yang mendukacitakan hati Tuhan. Sehingga ketika kita dapat menyenangkan hati Tuhan, ketika hidup kita dapat sesuai dengan kehendak Tuhan, di saat itulah Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, di saat itulah kita akan memperoleh keberhasilan dalam menjalani hidup. Maka itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di sekolah, dalam kehidupan di rumah, dalam kehidupan di gereja, dimanapun kita berada, selalu ingatlah pesan-pesan yang tertulis dalam Alkitab, bahwa kehidupan kita harus berlandaskan apa yang Tuhan kehendaki. Carilah Tuhan sebagai sesuatu yang sangat kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Sebab ketika kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan segalanya. Belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, kita belajar bahwa terutama yang pertama yang harus kita cari dalam kehidupan ini adalah penyertaan Tuhan. Maka itu senangkanlah hati Tuhan dengan hidup selalu berlandaskan firman-Nya. Rajinlah beribadah, rajinlah membaca firman Tuhan, rajinlah selalu berdoa. Dengan demikian cita-cita yang adik-adik harapkan akan terwujud. Adik-adik akan menjadi orang yang dapat membahagiakan orang tua. Adik-adik akan menjadi orang-orang yang dapat menyenangkan orang tua. Adik-adik akan menjadi orang yang berguna bagi gereja. Bahkan adik-adik akan dimampukan untuk berguna bagi bangsa dan negara ini. Maka itu kita baca ayat yang pertama di dalam Ulangan pasal 9 ayat yang 1. Dengarlah hai orang Israel. Maka pesan saat ini juga, dengarlah rekan-rekan, adik-adik yang dikasih Tuhan, dengarlah bahwa untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang sukses, kita harus mencari penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, tibalah kita saat ini untuk kembali menghampiri hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat doa syafaat kita. Tetaplah dalam keyakinan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, saat ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena sampai detik ini Engkau masih menganugerahkan kami nafas kehidupan, masih mempercayakan kami untuk menapaki kehidupan ini di dalam segala kebaikan yang terus Engkau anugerahkan dari hari ke hari. Kami bersyukur saat ini juga kami masih boleh menghayati akan kebaikan Tuhan melalui ibadah hari Minggu Pelkat Teruna dan juga melalui perenungan dan pembacaan firman Tuhan. Kami belajar bahwa untuk meraih segala sesuatu yang kami cita-citakan, untuk dapat membahagiakan orang tua, untuk dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi gereja dan bagi bangsa kami sungguh membutuhkan Engkau yang selalu menyertai sehingga kami dapat beroleh keberhasilan melalui penyertaan Tuhan. Kami belajar bahwa ketika bangsa Israel hidupnya tidak lagi berkenan kepadamu, ketika mereka hidup di dalam dosa, maka penyertaan Tuhan tidak lagi ada bagi kehidupan bangsa Israel, dan lalu mereka selalu beroleh kekalahan, bahkan mereka diperbudak oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Kami belajar bahwa ketika bangsa Israel hidup dan taat, hidup takut akan Tuhan, di saat itulah mereka memperoleh keberhasilan, dapat menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Maka itu biarlah saat ini kami juga dapat memahami dan mengerti bahwa kami sungguh membutuhkan Engkau menyertai kehidupan kami, sehingga dalam sekolah kami, dalam studi kami juga beroleh keberhasilan karena Tuhan yang menyertai.
Karena keberhasilan itu bukan oleh karena kepintaran kami, bukan oleh karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik di dalam penyertaan-Mu. Maka itu ya Bapa Surgawi, saat ini hamba berdoa untuk adik-adik kasih, rekan-rekan teruna yang ada saat ini beribadah bersama. Kiranya Tuhan menyertai mereka di rumah mereka masing-masing, dalam kehidupan mereka, biarlah selalu kehidupan mereka selalu berlandaskan akan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan yang mereka jalani boleh menuju kepada masa depan yang penuh harapan, masa depan yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka sekalian. Mampukan mereka juga Bapa untuk selalu membahagiakan orang tua, menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bagi gereja dan masyarakat. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap kakak-kakak layan di Pelkat Teruna. Kiranya Tuhan boleh memberkati selalu, sehingga di dalam kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan, mereka selalu dapat membimbing kehidupan adik-adik teruna, rekan-rekan teruna, untuk semakin mengenal Tuhan lebih jauh lagi, untuk semakin mengerti bahwa Tuhanlah yang mereka butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhanlah satu-satunya yang kami perlukan, yang kami butuhkan, dan yang kami dambakan. Karena Tuhanlah yang selalu memberikan yang terbaik. Maka itu Bapa, biarlah kehidupan kakak-kakak teruna boleh Tuhan berikan damai dan sejahtera, boleh Tuhan berikan penyertaan, sehingga dalam penyertaan itu kehidupan mereka selalu menjadi terang dan garam bagi kemuliaan nama Tuhan, secara khusus di dalam emban tugas yang Tuhan percayakan untuk Pelkat Teruna. Kami juga boleh berdoa untuk adik-adik kasih yang ada, rekan-rekan teruna, yang Kau berikan kesehatan, berikan damai dan sejahtera di dalam pendidikan mereka. Tuhan berikan hikmat sehingga boleh menjadi orang-orang yang meraih prestasi di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Demikian juga untuk setiap hal yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pergaulan, Tuhan boleh menyertai sehingga mereka selalu boleh mengingat, menjauhkan diri daripada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, boleh jauh daripada dosa-dosa dalam kehidupan remaja, jauhkan daripada pergaulan-pergaulan yang buruk, narkoba maupun kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah menjadi pemeliharaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk menutup ibadah ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 381 yang berjudul Yang Maha Kasih, baitnya yang pertama, dua, dan ketiga. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik yang diberkati dan dikasih Tuhan, rekan-rekan teruna yang diberkati, tibalah kita mengakhiri ibadah ini, maka dari itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percayalah ketika penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu diberkati, dan apapun yang kita lakukan selalu berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu Pekan Teruna selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.